Silakan Mbak Eni, singkat-singkat saja. Narasinya memang bagus, tapi yang menjadi persoalan konkretnya yang justru naik adalah, yang justru turun adalah PPNBM. Yang itu harusnya progresif kan? Itu kan yang beli mobil, beli kendaraan itu yang kaya. Justru yang diturunkan malah PPNBM. Nah, PPH juga demikian. Jadi yang kemarin diwacanakan itu yang mau naik dari yang tarifnya tadinya 2,5 menjadi 5%, yang 5% menjadi 7,5, yang 7,5 jadi 15. Dan itu adalah kalangan yang Mas Misbahkun bilang yang profesional, yang punya gaji tetap, nggak punya pilihan karena apa, langsung potong gaji. Nah, kalau itu yang terjadi sekali lagi, ini benar-benar taman makam para bukan pengusaha lagi, tapi juga karyawan. Nah, apalagi kalau karyawannya masih dicicil yang masih baru dibayar 50% gitu kan. Jadi ini benar-benar menurut saya rasionalitasnya ini yang benar-benar kita sampai nggak habis pikir mau ngomong apa sampai bingung gitu. Sungsangnya siapa yang sungsang kalau kata Pak Said tadi, benar ya Pak Said? Saya melihat gini, di tengah kesulitan semua, janganlah ada 3 hal yang harus dipegang oleh pengambil kebijakan. Satu, betul-betul berlaku adil lah pengambil kebijakan. Contoh Bu Emi tadi, pasti rakyat marah. Kok PPNBM barang mewah diturunkan untuk orang kaya, kami dinaikkan. Itu pasti tidak adil. Yang kedua, janganlah mengambil dompet rakyat, mengurangi dompetnya rakyat. Maksudnya tuh menaikkan PPN itu mengambil dompet rakyat, mengeluarkan Nah, terus janganlah membuat rakyat tidak punya harapan ke depan. Saya tahu direksi BUMN itu udah bingung dia, karena udah kebayang dia akan bayar pajak 35%. Nah, saya perlu tambahkan begini, PPH itu belum tentu ditanggung oleh karyawan, tapi akan menaikkan kos daripada perusahaan, maka laba perusahaan turun, maka pajak perusahaan turun. Itu harus dihitung. Jadi apakah memang ada dampaknya? Karena PPH menaikkan kos menyebabkan laba turun, maka PPH badannya di ujung turun. Nah, itu harus dihitung semua. Jadi saya pikir kayaknya perlu otak-otak non sungsang yang harus masuk. Pak Edi, silakan terakhir. Ya, singkat aja ya. Jadi saya kira kalau dari sisi semangat kita sama ya. Jadi bagaimana memperbaiki keuangan negara di satu sisi dan menggerakkan perekonomian di sisi lain. Masalahnya adalah pilihan-pilihan yang kita ambil itu nanti yang seperti apa. Dan saya yakinlah teman-teman di bidang keuangan yang pertama akan mempertimbangkan banyak hal yang tadi disampaikan. Kemudian juga akan mendengarkan masukan-masukan dari luar. Dan pada akhirnya kan memang keputusan harus diambil dan mungkin kalaupun keputusan itu tidak katakanlah sepenuhnya menguntungkan, paling tidak itu yang risikonya paling kecil, yang dampaknya paling kecil. Itu saja yang saya yakin kok pertimbangan oleh teman-teman. Baik Pak Edi, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung bersama kami di sela-sela waktu istirahatnya. Terima kasih Mas Misbahkun, terima kasih Mbak Eni, terima kasih Pak Said Didu. Mudah-mudahan saja keputusannya ini bukan keputusan yang sungsang sehingga kemudian makin susah kehidupan kita di Republik ini. Saya Brigita Manuara pamit, selamat malam, sampai jumpa.